welcome to my vlog. Oke, di video kali ini aku mau share pengalaman aku pernah ikutan seleksi buat harian lepas di PTI atau PT Paragon Technology and Innovation. Biasanya itu PT Paragon itu biasanya dia kalau ngasih info loker melalui IG yang biasa nge-share tentang loker. Kayak aku waktu itu kalau nggak salah dari IG Buruan Kerja tahu informasinya. Kemudian dia di situ ngasih link untuk kita sebagai calon pelamar untuk isi dan juga kualifikasinya dikasih tauin di situ tentang syarat-syarat pelamar. Setelah kita isi link itu di situ ada isi suruh nama, tanggal lahir, nomor telepon, email dan lain sebagainya, pengalaman juga. Setelah itu kalian submit. Nah, habis di submit itu biasanya kurang lebih 2 minggu itu baru dipanggil, kurang lebih ya. Kalau aku waktu itu 2 minggu. Dipanggilnya itu lewat email. Nanti muncul email dari, kalau nggak salah emailnya itu factory gitu, aku juga lupa guys. Pokoknya nanti ada email pemberitahuan bahwa kita lolos untuk seleksi tahap pertama yaitu kualifikasi, dan kita biasanya langsung dikasih link untuk ikutan tes online. Kalau aku sih waktu itu masih tes online ya, karena kan corona ya, tapi nggak tahu deh sekarang udah beda apa belum, tapi kayaknya sih masih online. Kalian tes online itu dikasih waktu kalau nggak salah 1 jam ya, ada 50 soal kalau nggak salah juga, maaf agak lupa soalnya. Nah, di soal itu, oh ya sorry, sebelumnya aku kasih tahu lagi, di email itu kalian dikasih kode untuk kalian khusus ya, karena masing-masing kandidat itu beda-beda kodenya. Kalian harus catat dulu, kalau nggak catat di buku tulis kode kalian tuh berapa, huruf besar dan huruf kecilnya itu harus benar-benar diperhatiin lagi, karena itu ngaruh banget buat kalian nanti login di tes online-nya. Terus selanjutnya juga kalian jangan lupa kalian lihat waktu yang kalian disuruh masuk dalam situ ya. Biasanya disuruh masuk tuh ada jam-jamnya, misalkan jam 13.30 sampai jam 14.30. Kalian kalau bisa jangan sampai melewati atau melebihi waktu tersebut, karena kalian telat ataupun lebih waktunya walaupun semenit itu biasanya pada udah nggak bisa masuk. Aku lihat beberapa komen teman-teman juga ada yang lain pernah juga cuma lewat 1 menit dan udah nggak bisa masuk. Jadi kalian perhatiin bener-bener waktu dan juga kodenya. Kalau bisa kalian sebelum ikut tes itu kalian latihan tes psikotes yang ada di YouTube, itu banyak banget. Kalian bisa scroll ke bawah, pokoknya banyak banget itu contoh-contoh soal-soal buat psikotes, entah tambah-tambahan ataupun logika-logikan gitu ya. Tesnya sih menurut aku ya lumayan gampang-gampang, susah guys. Tes matematikanya juga lumayan lah, maksud aku basicnya hampir sama kayak buat SD lah, kayak tentang cerita matematika gitu. Nah, bagian soalnya ini tuh dibagi 3 kalau nggak salah, soal matematika, soal analogi gitu. Nah, yang ketiganya juga aku lupa, kayaknya ada gambar-gambar gitu deh. Jadi kalian suruh nyamain gambar mana di antara 4 ini yang di antara 4 ini, misalkan ada gambar tuh, suruh pilih yang paling nggak sama. Jadi 3 itu hampir sama ya, yang satunya itu berarti kalian pilih yang nggak sama di antara 4 itu gitu guys. Nah, habis itu kalau misalkan waktunya kira-kira kalian nggak habis, kalau nggak salah langsung hilang sendiri gitu. Setelah itu kalau kalian lolos ke ke tahap selanjutnya, biasanya langsung, kalau aku cepet banget sih waktu itu, cuman 2 hari apa sehari, besokannya langsung dapat email lagi, selamat Anda lolos untuk tahap pertama tes online. Selanjutnya Anda diminta untuk mengikuti training. Nah guys, waktu itu aku juga ikut trainingnya tuh online guys. Jadi ikut Zoom meeting ya, kayak Zoom meeting gitu lewat HP bisa.
Dan di situ tuh ada banyak peserta yang lolos dari tes psikotes itu. Nah dari situ kita training kurang lebih berapa jam ya, lumayan lama sih, kalau nggak salah 3 jam apa 4 jam, aku juga lupa guys. Pokoknya di situ training, dijelaskan materi-materi dan pengenalan tentang produk-produk mereka, tentang tata cara kerja. Nah nanti setelah itu kalian diberi soal yang mengenai pembahasan tadi. Jika skornya kalau nggak salah ya kurang dari 70, itu kalian bisa remedial lagi guys. Terus kalau yang emang udah lolos tesnya bisa lanjut, bisa keluar dari Zoom meeting tersebut. Tapi jika yang belum lolos bisa remedial lagi, jadi kita ikut lagi tesnya untuk kedua kalinya guys gitu. Nah setelah itu kalian diundang lagi guys untuk training yang kedua kalau nggak salah. Training yang kedua itu lebih ke pengenalan tata cara, tata tertib di PT tersebut, tata tertibnya gimana. Sebelumnya aku tadi belum pengenalan ya. PTI itu termaksud salah satu pabrik kosmetik terbesar di Indonesia. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di Google atau di YouTube. Nah untuk tadi sampai training yang kedua ya. Training yang kedua itu lebih enjoy sih guys, tapi tetap ada pertanyaan lagi, soal-soal, kalian dikasih soal lagi. Setelah itu sama, kalau skornya kurang dari 70 kalian remedial. Kalau yang lolos udah bisa meninggalkan Zoom meeting tersebut. Setelah itu tahap keempat apa tahap kelima, kalian diundang lagi melalui email nama-nama yang tertera yang sudah lolos mengikuti tahap-tahap dan mengikuti training itu diundang untuk pemberkasan, atau istilah katanya mengumpulkan data-data yang masih diperlukan, karena kan kita waktu itu daftarnya online ya, jadi perusahaan juga belum punya data-data dokumen. Itu biasanya diminta kayak ijazah kalau nggak salah ya, itu aja sih ijazah deh kalau nggak salah, yang paling penting KTP ya, kayak dokumen pada umumnya untuk melamar. Nah setelah itu ya udah, aku juga kaget sih guys. Kita di situ langsung juga tanda tangan kontrak ya. Kontraknya itu cuma sebulan guys, jadi selama sebulan itu kita tuh kerjanya ada jadwalnya gitu guys, dan ini nggak ada pelatihan sama sekali ya guys, kayak ya udah kita langsung terjun ke pabriknya, nanti otodidaknya di pabriknya, jadi diajarin nanti langsung sama seniornya gitu guys. Kirain aku tuh bakal kayak susah banget gitu, ini kok nggak ada training, ternyata ya kayak gitu lumayan gampang kalau menurut aku, karena kan kayak cuma ngemas-ngemas gitu doang, kalian diajarin nanti langsung bisa juga kok guys. Aku juga sehari kayak lumayan ya, alhamdulillah dapet ilmu yang kayak gini lagi. Setelah itu, nah selama sebulan itu kalian kan dikontrak ya, perjanjian itu guys, jadi hitungannya harian. Kalau kalian masuk ya dibayar sehari, kalau kalian izin ya nggak dibayar. Pada saat kalian izin atau kalian sakit itu nggak dibayar, karena kita masih harian lepas ya, jadi hitungannya harian. Nah per hari itu kalau nggak salah aku dibayar 186.000 itu per 8 jam ya guys, 1 jamnya lagi istirahat. Nah istirahatnya itu kita dapat makanan guys, alhamdulillahnya. Pokoknya enak banget, tempatnya nyaman kalau menurut aku ya. Aku bersyukur pernah di sana guys, bersyukur banget. Orangnya juga seniornya baik-baik dan sangat disiplin ya guys. Kalau di pabrik itu kita kalau bisa jangan telat lah guys, jangan sampai telat, karena kan kalau misalkan ada satu teman yang telat itu kerjaan bakar keteter guys, kerjaan yang harus kerjaan kita jadi double gitu loh, karena mesin kan terus berjalan gitu guys. Nah dalam sebulan itu kinerja kita itu dilihat guys, kalau misalkan bagus ya, kalau emang sesuai kebutuhan ya guys, kayak emang lagi butuh, pabriknya memang lagi butuh tenaga lebih, kita bakal dilanjut guys kontraknya. Lanjut kontraknya itu namanya SPK. Pokoknya SPK tuh kayak pokoknya kita dilanjut lah kontraknya gitu guys.
Terus untuk selanjutnya sih aku juga kurang tahu ya guys, kayak untuk jadi karyawan tetap apakah masih ada atau enggak, aku kurang tahu karena aku nggak sampai lebih lanjut ke sana guys. Oke, sampai situ aja guys, informasi yang aku mau share ke kalian. Kalau kalian mau aku informasiin tentang proses rekrut dari perusahaan lain, mungkin kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, like dan juga komen. Terima kasih, dadah.